Panlitian bertanya, jika demikian halnya, metode pemisahan teratai emas dapat dilakukan. Pertama daunnya, lalu teratai. Mungkin, para pembudidaya muda tidak memahami pertanyaan tersebut. Namun, Leng Luo, Panlitian, dan Huo Wudou menyadari bahwa masalahnya terletak pada teratai emas. Si Wuya mengerutkan kening, ekspresi tak percaya terlihat di wajahnya. Sedetik yang lalu, ia bersikeras jawabannya tidak mungkin salah. Detik berikutnya, seseorang dengan kejam mengobrak-abrik jawabannya. Rasanya seperti dia baru saja ditampar wajahnya. Ini jauh lebih buruk daripada diberi pelajaran. Lu Zhou melirik si Wuya. Ia tidak mengomentari surat itu. Ia berbalik dan kembali ke paviliun timur. Selamat jalan, Tuan. Selamat jalan, Master Paviliun. Yang lainnya melirik si Wuya sebelum mereka meninggalkan bagian belakang gunung. Hanya Zhu Honggong yang tersisa. Ia menghampiri si Wuya dan berkata, "Kakak ketujuh, karena kau sudah kembali, bisakah kau tetap rendah hati?" Setelah gurunya pergi, si Wuya kembali tenang. "Bagaimana aku bisa tetap rendah hati?" tanya si Wuya. "Lagi pula, orang-orang ini orang luar. Sebagai murid paviliun langit jahat, aku tidak bisa mempermalukan paviliun langit jahat." Zhu Honggong menggaruk kepalanya. "Ada benarnya juga. Kamu yakin tidak bisa menjawab pertanyaan guru?" Si Wuya berkata dengan nada tidak setuju, "Itu hanya pertanyaan yang samar. Wajar saja kalau aku tidak bisa menjawabnya. Kakak ketujuh, istirahatlah lebih awal. Aku pamit dulu." Setelah kembali ke paviliun timur, Lu Zhou berjalan ke meja. Ia melambaikan kuasnya dan menggambar teratai emas di selembar kertas. Setelah mempelajarinya sejenak, dia mengelus jenggotnya dan mengangguk. Memutuskan teratai emas terbukti memungkinkan. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Dengan otak manusia, mereka seharusnya bisa menghasilkan ide yang lebih baik. Pada akhirnya, bekerja sama lebih baik daripada berjuang sendiri. Tepat saat dia hendak merenungkan gulungan kitab suci surgawi, sebuah suara terdengar dari luar. "Salam, Guru. Semoga panjang umur, Guru." Datang. Lu Zhou tahu itu adalah murid ke-8-nya, Zhu Honggong. Zhu Honggong mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia berlutut di tanah dan berkata, "Guru, saya rasa kakak senior ketujuh tidak yakin." "Tidak yakin?" Lu Zhou menatap Zhu Honggong dengan bingung. Bahkan dia sendiri pun tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, apalagi si Wuya. Apa yang membuatnya ragu? Dia bilang pertanyaanmu tidak jelas. Wajar saja kalau kamu tidak bisa menjawabnya, kata Zhu Honggong ragu-ragu. Lu Zhou mengerutkan kening. Seperti yang diduga, bajingan ini jauh lebih sulit diajari daripada Yu Sangrong. Saya tidak percaya itu. Ia tiba-tiba teringat rasa takut dikuasai matematika. Wajahnya yang keriput berkedut. Ia tidak perlu memecahkan 7 masalah besar matematika, juga tidak perlu memecahkan masalah teknis di bidang-bidang lanjutan. Lagi pula, Lu Zhou tidak dapat membuktikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia tetap tidak akan yakin. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan selembar kertas nasi terbang. Dia mengambil kuasnya dan menyusun ulang soal matematika dalam bahasa yang sedang digunakan. Gemerisik, gemerisik. Tak lama kemudian, kertas nasi itu terisi dengan kata-kata. "Berikan padanya." Lu Zhou meletakkan kuasnya. "Baik, Guru." Zhu Honggong meninggalkan ruangan dengan pertanyaan matematika yang ditulis gurunya. Lu Zhou tiba-tiba teringat bahwa Zhu Honggong telah memperoleh informasi dari si Wuya. Bagaimana mungkin si Wuya membiarkan Zhu Honggong memperoleh informasi itu dengan begitu mudah? Rongxi dan Rongbei begitu besar, di mana mereka dapat menemukan kristal memori? Lu Zhou kembali ke aula dan duduk bersila di atas bantal alang-alang. Ia dengan hati-hati menelusuri kembali ingatan Ji Tiadao, mencoba mencari tahu apapun tentang kristal ingatan itu. Sayangnya, ia tidak menemukan apapun pada akhirnya. Apa sebenarnya yang disegel? Rahasia Ji Tiadao untuk mencapai tahap 9 daun? Atau ada hal lain? Saat Lu Zhou sedang tidak ada kegiatan,
ia merangkum beberapa aspek terkait hilangnya ingatan. Pertama, sistem Ji Tiadao. Ia dapat mengetahuinya dari koneksi sistem merit yang lancar saat pertama kali bertransmigrasi ke sini. Kedua, ingatan kitab suci. Ibu Suri telah menggunakan kitab suci untuk mengobati penyakitnya dan memberinya petunjuk ini. Ketiga, Yu Sangrong secara pribadi memberitahunya bahwa Ji Tiadao ingin membunuh Yu Sangrong. Keempat, ingatan Ji Tiadao sebelum kematiannya. Poin terakhir masih bisa diperdebatkan. Mungkin ketika seseorang berada di ambang kematian, otaknya akan kehilangan kemampuan berpikir dan dengan demikian kehilangan ingatannya. Atau ia mungkin menderita penyakit Alzheimer. Jika dia ingin menemukan kristal ingatan, dia harus memberi Si Wuya pelajaran. Lu Zhou menggelengkan kepalanya saat memikirkan ini. Lu Zhou menjernihkan pikirannya dan mengambil gulungan kitab suci surgawi terbuka yang terakhir. Sekering. Ding, sebuah buku surgawi terbuka baru telah disintesis. Apakah kamu ingin memahaminya? Memahami. Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri. Versi lengkap keempat dari gulungan tulisan surgawi terbuka larut menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan memasuki tubuhnya. Cahaya biru redup mengalir ke dalam pikirannya. Dalam sekejap, ia merasakan sensasi menyegarkan memenuhi pikiran, meridian, dan seluruh indranya. Lu Zhou bingung. Setelah memahami kitab surgawi terbuka kali ini, ia benar-benar berbeda dari 3 kitab surgawi terbuka sebelumnya. Dia dapat dengan jelas merasakan meridian dan fungsi tubuhnya diberi nutrisi. Dia membuka antarmuka sistem. Sisa umur, 12.754 hari. 3.000 hari tambahan? Itu setara dengan umur 10 kartu pembalikan. Hadiah ini tidak buruk. Ini adalah pertama kalinya Lu Zhou mendapatkan kehidupan dari sesuatu selain kartu item. Ini memberi Lu Zhou petunjuk berharga. Bahkan mereka yang berada di akhir hayatnya pun bisa mendapatkan kehidupan. Dengan kata lain, kebenaran tentang umur 1000 tahun bisa dipatahkan. Lu Zhou menutup dashboard sistem dan mulai bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi terbuka yang baru. Berdasarkan pola sebelumnya, tulisan surgawi terbuka akan mengaktifkan kekuatan magis tulisan surgawi. Lalu, apalagi kali ini? Zhu Honggong berlari ke belakang gunung dengan kertas nasi di tangan. Tak lama kemudian, ia tiba di gua refleksi. Kakak senior ke-7. Si Wuya duduk bersila di gua refleksi dengan mata terpejam. Ia tidak memikirkan pertanyaan yang ditinggalkan gurunya. Ia bertanya, "Ada apa?" "Ini untukmu, Tuan." Zhu Honggong berjalan masuk ke dalam gua dan menyerahkan kertas itu kepada Si Wuya. Si Wuya menerima kertas itu dan segera membacanya sekilas. Hari ini, ada burung pegar dan kelinci dalam satu kandang. Jumlahnya ada 35 ekor, dan 94 ekor. Ada berapa jumlah burung pegar dan kelinci? Zhu Honggong menggaruk kepalanya dan bertanya, "Kakak senior ke-7, apa yang tertulis di sana?" Si Wuya mengabaikannya. Pikiran dan perhatiannya segera tertuju pada pertanyaan ini, dan dia segera tenggelam di dalamnya. Dia berpikir cepat dalam benaknya. Ketika Zhu Honggong melihat Si Wuya sedang berpikir keras, ia tidak berani mengganggunya. Ia malah menunggu di samping. Dia tidak tahu berapa lama dia menunggu, tetapi saat menunggu, dia hanya duduk di tanah dan tertidur. Saat Zhu Honggong membuka matanya, malam telah tiba. Si Wuya tersadar kembali dan berkata, "Adik ke-8. Adik ke-8? Ya. Zhu Honggong menggigil sambil menguap. Kembalilah dan istirahatlah. Aku akan memberimu jawabannya besok pagi." Oh. Zhu Honggong meregangkan punggungnya dan berjalan keluar dari gua refleksi. Ketika sudah di luar, ia menoleh ke arah Si Wuya. "Apa kakak ke-7 sudah gila?" Pertanyaannya membosankan. Apa perlu ditanggapi seserius itu? Keesokan paginya, Lu Zhou membuka matanya perlahan. Dia merasa segar dan sangat nyaman. Mungkin karena pengaruh gulungan kitab suci surgawi terbuka yang baru, Lu Zhou tampak lebih berubah daripada sebelumnya. Ia memandangi rambut putihnya. Ada lebih banyak helai hitam daripada sebelumnya. Dibandingkan dengan saat ia baru saja bertransmigrasi ke sini,
perubahannya memang signifikan. Namun, dibandingkan dengan kemarin, perubahannya tidak signifikan. Ding, Shibuya yang disiplin. Hadiah, 200 poin prestasi. Itu berhasil. Lu Zhou berdiri. Ia berjalan ke meja belajar dan mengambil kuasnya lagi. Gemerisik. Setelah selesai, dia memerintahkan seseorang untuk memanggil Zhu Honggong. Salam, Guru. Zhu Honggong sangat antusias. Datang. Zhu Honggong masuk ke ruangan. Ketika melihat gurunya meletakkan kuasnya, ia terkekeh dan berkata, Guru, kakak senior ketujuh belum bisa menyelesaikan soal yang Anda berikan semalaman. Ia sangat khawatir sampai-sampai ada lingkaran hitam di bawah matanya. Lu Zhou sedikit terkejut. Berdasarkan ingatan Ji Tiadao, memang benar bahwa perkembangan matematika di dunia ini tidak begitu pesat. Mustahil bagi manusia untuk memecahkan masalah dengan pemikiran modern. Namun, masalah seperti ini seharusnya bukan masalah bagi Shibuya. Mengapa ia tidak bisa menyelesaikannya? Berikan dia pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas meja. Baik, Guru. Salah satunya adalah jawaban untuk pertanyaan sebelumnya. Yang satunya lagi adalah pertanyaan baru. Dimengerti, Tuan. Zhu Honggong mengambil jawaban dan pertanyaan lalu meninggalkan paviliun timur menuju gua refleksi. Ketika memasuki gua refleksi, ia melihat Shibuya yang sedang tidak sehat. Ia mengangguk berulang kali. Pertanyaan yang bagus, kata Shibuya. Salam, kakak senior ketujuh, Zhu Honggong membungkuk. Shibuya berbalik dan meraih Zhu Honggong. Ia bertanya, apakah guru benar-benar yang mengajukan pertanyaan ini? Tentu saja, aku melihat guru menulis dengan mata kepalaku sendiri. Kecuali kalau aku buta, kata Zhu Honggong dengan percaya diri. Shibuya sedikit terkejut dan bingung. Guru sepertinya bukan orang pintar, tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Zhu Honggong terbatuk, batuk. Shibuya menyadari bahwa ia telah mengatakan hal yang salah. Ia buru-buru berkata, untungnya, aku sudah menyelesaikan masalah ini setelah semalam. Kau hebat sekali, kakak ketujuh. Zhu Honggong mengacungkan jempol padanya. Itu hampir tidak bisa dilewati. Sebenarnya, Shibuya tidak terlalu puas dengan jawabannya. Lagi pula, pertanyaannya tampak sederhana. Tetapi ia telah menghabiskan semalaman untuk menyelesaikannya. Cara paling bodoh adalah pergi ke rumah petani dan mengambil banyak sekali. Bahkan menghitungnya pun akan lebih cepat daripada dirinya. Ini untukmu, Tuan. Zhu Honggong menyerahkan kertas itu kepada Shibuya. Shibuya awalnya merasa putus asa. Namun, ketika melihat pertanyaan baru, ia langsung bersemangat. Kertas pertama bertuliskan, kelinci 12, burung pegar 23. Tuan, Anda juga tahu jawabannya? Shibuya terkejut. Jawabannya sama persis dengan yang telah ia pecahkan sebelumnya. Bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Meskipun jawabannya sudah keluar, ia sungguh tidak bisa menahan diri untuk tidak bahagia. Tentu saja saya tahu jawaban pertanyaan guru, kata Zhu Honggong. Shibuya melihat kertas nasi kedua. Saat ini, ada benda-benda yang jumlahnya tidak diketahui. 2 tetap setelah angka 3 dan 3, 3 tetap setelah angka 5 dan 5, 2 tetap setelah angka 7 dan 7. Ada berapa banyak benda? Shibuya mengerutkan kening saat membaca pertanyaan itu. Ini adalah pertanyaan yang tidak kalah dengan pertanyaan sebelumnya. Setelah membacanya, kelelahan dan keputusasaan Shibuya pun sirna. Dia bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Bagi orang biasa, fokus dan bekerja semalaman penuh hanya bisa dilakukan oleh anak muda yang berada di puncak usia. Bagi para kultivator, bekerja semalaman bukanlah hal yang sulit. Namun, basis kultivasi Shibuya terbatas. Ia merasa agak berat untuk menyelesaikan soal-soal ini. Ia menghabiskan malam dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Saat Shibuya menerima pertanyaan itu, ia seperti disuntik dengan adrenalin saat mulai mempelajarinya. Biasanya, ia tak akan repot-repot mempelajarinya. Namun, pertanyaan ini diberikan oleh gurunya. Ketika ia memikirkannya, ia menjadi bersemangat. Zhu Honggong terdiam. Ia berpikir, ini gawat. Kakak ketujuh benar-benar kerasukan. Memangnya kenapa kalau kau berhasil meramalnya?
Kakak ketujuh. Zhu Honggong melambaikan tangannya. Si Wuya pura-pura tidak melihatnya. Zhu Honggong mendesah pelan. Dengan perutnya yang buncit, ia meninggalkan gua refleksi dengan tangan di punggungnya.